Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ukhti Wildanusia. Saya mahasiswi semester 5 Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah di Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Ulum Muko-Muko. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil telaah PAI saya di SDN 9 Penari, yang mana tugas ini saya laksanakan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah telaah materi PAI dengan dosen pengampu Ibu Yenita Zuriani MPD. Baiklah, langsung saja kita mulai. Untuk telaah PAI di SDN 9 Penarik ini saya mengambil pelajaran umumnya yaitu PAI, jadi bukanlah khusus ya, seperti akidah sendiri, fikih sendiri atau kurdi sendiri. Jadi di sini umum, tetap dalamnya akan terdapat pelajaran-pelajaran yang kaitannya dengan fikih, akidah, kurdi dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian perangkat pembelajaran yang akan saya gunakan adalah di antaranya ada prota, prosem, silabus, RPP, dan buku. Untuk buku yang digunakan di SDN 9 Penarik ini adalah buku Pendidikan Agama Islam dengan judul Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kurikulum 13, revisi tahun 2018. Yang mana dalam telaah ini saya mengambil 1 dan 2 semester. Di antara 1 dan 2 semester dalam buku ini terdapat 10 bab pelajaran, yaitu masing-masing semesternya terdapat 5 bab pelajaran. Jadi untuk semester 1 itu dari bab 1 sampai bab 5. Lalu untuk semester 2 dari bab 6 sampai bab 10. Untuk bab 1-nya yaitu indahnya saling menghormati, bab 2 ketika bumi berhenti berputar, bab 3 indahnya nama-nama Allah, bab 4 ayo membayar zakat, bab 5 keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Nah, untuk yang semester 2 yaitu mulai dengan pelajaran 6, bab 6 yaitu indahnya saling membantu, bab 7 menerima qada dan qadar, bab 8 senangnya berakhlak terpuji, bab 9 ayo berinfak dan bersedekah, dan yang terakhir bab 10 yaitu senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Baiklah, kemudian kita lihat di prota. Untuk prota yang digunakan di SDN 9 Penarik yaitu di semester 1 kelas 6 pelajarannya dengan judul Mari Belajar Quran Surah Al-Falaq. Subpelajarannya membaca Quran Surah Al-Falaq, menghafal, menulis, dan memahami. Alokasi waktunya 12 kali 35 menit. Kemudian untuk pelajaran kedua, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Subpelajarannya yaitu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul Allah. Alokasi waktunya 8 kali 35 menit. Pelajaran ketiga, aku anak soleh. Subpelajarannya jujur disayang oleh Allah, amanah, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, santun dan menghargai teman. Kemudian alokasi waktunya 16 kali 35 menit. Pelajaran keempat yaitu bersih itu sehat. Subpelajarannya mengenal arti bersih dan sehat, aku senang berwudu, ayo belajar tayamum. Kemudian alokasi waktunya 12 kali 35 menit. Di semester 1 bab terakhir yaitu bab 5 dengan judul Aku Cinta Nabi dan Rasul. Subpelajarannya kisah teladan Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, dan terakhir Nabi Zulkifli alaihissalam. Alokasi waktu 16 kali 35 menit. Jadi total alokasi waktunya adalah 64 jam pelajaran. Untuk semester 2 tepatnya pelajarannya dari bab 6 sampai bab 10. Yang pelajaran ke-6, mari belajar Quran Surah Al-Fil. Subpelajarannya membaca,
menghafal dan menulis surah Al-Fil, alokasi waktu 12 kali 35 menit. Pelajaran ketujuh yaitu beriman kepada malaikat Allah. Subpelajarannya, makna beriman kepada malaikat Allah, mengenal malaikat Allah dan tugasnya, menerima keberadaan malaikat Allah, perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah dan kepada malaikat Allah. Alokasi waktu 12 kali 35 menit. Pelajaran ke-8, mari berperilaku terpuji. Subpelajarannya, gemar membaca, pantang menyerah, rendah hati, dan hemat. Alokasi waktunya 12 kali 35 menit. Pelajaran 9, mari melaksanakan sholat. Subpelajarannya, keutamaan sholat, makna bacaan sholat, perilaku yang mencerminkan pemahaman ibadah sholat. Alokasi waktu 12 kali 35 menit. Kisah teladan Wali Songo memasuki pelajaran ke-10 atau yang terakhir dari semester 2. Subpelajarannya, siapakah wali Allah itu dan kisah teladan Wali Songo, dengan alokasi waktu 12 kali 35 menit. Jadi total alokasi waktunya adalah 60 jam pelajaran atau 60. Kemudian setelah kita melihat prota, kita lihat di prosemnya. Baiklah, ini prosemnya sedang saya buka. Nah, untuk prosem di SDN 9 Penarik, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 6 semester 1. Pelajaran dan kompetensi dasar atau KD yaitu 1.1 terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil, menunjukkan perilaku toleran, simpati, waspada, berbaik sangka, dan hidup rukun sebagai implementasi pemahaman Quran Surah Al-Kafirun dan Quran Surah Al-Ma'idah serta Quran Surah Al-Hujurat. 3.1 memahami makna Quran Surah Al-Kafirun, Quran Surah Al-Ma'idah, dan Quran Surah Al-Hujurat dengan benar. 4.1 membaca Quran Surah Al-Kafirun, Al-Ma'idah, dan Al-Hujurat dengan jelas dan benar. 4.2 menulis Quran Surah Al-Kafirun, Al-Ma'idah, Al-Hujurat dengan benar. 4.3 menunjukkan hafalan Quran Surah Al-Kafirun, Quran Surah Al-Ma'idah, dan Quran Surah Al-Hujurat dengan benar. Nah, itu untuk semester 1. Kemudian prosem semester 2 yaitu pembelajaran dan kompetensi dasarnya. 1.3 meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi pemahaman rukun iman. 2.3 menunjukkan perilaku rendah hati yang mencerminkan iman kepada hari akhir. 3.3 memahami hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. 4.3 menunjukkan contoh hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Itu tadi prosem dari semester 1 dan semester 2. Kemudian selanjutnya kita lihat di silabus. Silabus di SDN 9 Penarik ini kompetensi inti atau KI yaitu KI 1 menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. KI 4 menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Baiklah, kemudian KD-nya
1.1 terbiasa membaca Quran dengan tartil. 2.1 menunjukkan perilaku toleran, simpati, waspada, berbaik sangka, dan hidup rukun sebagai implementasi pemahaman Quran surah Al-Kafirun, Al-Maidah, dan Al-Hujurat. 3.1 mengetahui makna Quran surah Al-Kafirun dan Al-Maidah dengan benar. 4.1.1 membaca Quran surah Al-Kafirun dan Al-Maidah dengan jelas dan benar. 4.1.3 menulis Quran surah Al-Kafirun dan Al-Maidah dengan benar. 4.1.3 menyebutkan arti Quran surah Al-Kafirun dan Al-Maidah dengan benar. Materi pokoknya yaitu Quran surah Al-Kafirun dan Al-Maidah. Pembelajaran mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar atau mengasosiasi, mengomunikasikan. Kemudian untuk penilaiannya di sini ada sikap mengamati, pengetahuan, keterampilan. Kemudian yang alokasi waktunya 16 jam pelajaran, sumber belajar Al-Quran dan terjemahnya buku Pai dan Budi Pekerti Pai kelas 6 SD. Jadi bukunya yang saya sebutkan tadi. Baiklah, itu untuk silabus. Jadi untuk silabusnya saya ambil sampelnya saja di pelajaran 1 tadi. Kemudian kita masuk ke silabus semester 2. Tepatnya di pelajaran ke-6 atau bab 6. Untuk KI-nya sama dengan semester 1. Langsung aja kita ke kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya pun sama dengan semester 1. Kalau untuk materi pokok itu materi pokoknya adalah Quran surah Al-Kafirun dan Al-Maidah. Pelajarannya mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengomunikasikan. Selanjutnya penilaiannya di sini ada sikap mengamati, pengetahuan dan keterampilan. Alokasi waktunya 16 jam pelajaran. Sumber belajarnya Al-Quran dan terjemahnya beserta buku Pai kelas 6 SD. Itulah tadi pemaparan dari silabus. Kemudian setelah itu kita lanjut ke RPP. Nah, untuk RPP ini kan banyak, jadi saya ambil satu RPP saja, tepatnya di semester 1 dan pelajaran 1. RPP pelaksanaan pembelajaran di SD Negeri 9 Penarik, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, pelajaran 1, tema indahnya saling menghormati, subtema membaca Al-Quran, membaca surah Al-Kafirun, kelas 6 semester 1, alokasi waktu 1 kali pertemuan. A. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu 1. Terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil, 2. Dapat membaca Quran surah Al-Kafirun dan Al-Maidah dengan jelas dan benar, 3. Dapat menulis Quran surah Al-Kafirun dan Al-Maidah dengan benar. B. Materi pelajarannya yaitu bacaan dan lafal Quran surah Al-Kafirun dan Al-Maidah. Kemudian langkah-langkah pembelajaran ya C. Kegiatannya yaitu ada pendahuluan. Pendahuluan berisi pertama, guru membuka pembelajaran dengan membaca basmalah. Guru memulai pembelajaran dengan membaca Al-Quran surah pendek. 3. Guru mengarahkan kesiapan diri peserta didik. Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif, mengingatkan peserta didik untuk senantiasa mengikuti protokol kesehatan. Yang keenam, guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai. Kemudian yang kedua, kegiatan intinya yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi atau mengasosiasi atau mencoba, komunikasi atau demonstrasi atau networking, kemudian pengayaan dan remedial. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu adalah penutup. Untuk penilaiannya ada 3. Di sini ada penilaian sikap dengan rincian observasi selama kegiatan berlangsung. Kemudian penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Itulah tadi rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, kita sudah menelaah dari berbagai perangkat pembelajarannya, diantaranya adalah buku
prota, prosem, silabus, dan RPP yang digunakan di SDN 9 Penarik ini. Baiklah, mungkin itulah tadi pemaparan telaah PAI di SDN 9 Penarik, yang mana saya ulang kembali, saya di sini menelaah PAI di kelas 6 mulai dari semester 1 sampai semester 2 di SDN 9 Penarik. Berdasarkan pemaparan tadi dapat saya ambil kesimpulan bahwasannya antara buku dan perangkat pembelajaran yang lainnya, yaitu ada prota, prosem, kemudian silabus, RPP, jika dikaitkan dengan buku yang digunakan oleh guru bidang studi PAI di SDN 9 Penarik ini telah sesuai dengan aturan yang digunakan, aturan yang digunakan oleh pemerintah atau aturan yang telah diatur oleh pemerintah.